Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Luar biasa pagi hari ini kita kembali dibangunkan Tuhan dengan badan yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dan dengan roh yang semakin menyala-nyala. Biarlah setiap pagi kita mempertajam telinga kita untuk mendengar kebenarannya, jangan menuntun sepanjang hidup kita hari ini, bahkan sampai seterusnya. Mari kita awali dalam doa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan punya Allah yang mengasihi kami. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami rindu diberkati oleh tuntunan isi hatimu. Kami rindu mendengar suaramu Aba, seperti seorang anak yang rindu nasihat dari orang tuanya. Berbicaralah buat setiap kami, buat masing-masing pribadi yang mendengarkan firman ini, supaya setiap kami boleh dituntun, diarahkan untuk persis menjadi seperti yang Bapa mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. 2 hari berturut-turut kemarin kita sudah mendengar tentang identitas kita. Yang pertama, kita ini garam. Yang kedua, kita ini terang. Dan hari ini kita mau melihat tindak lanjutnya. Setelah kita tahu kalau kita ini garam, kita ini terang, lalu apa yang akan terjadi ketika kita mengerjakannya. Kita buka sama-sama Yesaya pasal 60 mulai ayat yang pertama. Ini yang akan terjadi buat setiap kita, karena kita sudah berfungsi sebagai garam, kita juga sudah berfungsi sebagai terang. Yesaya 60 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ketika kita melakukan firman ini berkaitan dengan 2 hari kemarin, maka ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Menyingkat waktu mengingatkan yang kemarin, kita ini garam, yang artinya memberi rasa kepada lingkungan dan komunitas di mana kita ada. Ada 9 rasa dalam satu hidup kita sebagai garam yang harusnya terpancar keluar, semakin konsisten, terus menerus, bahkan semakin kuat rasanya bagi dunia. 9 rasa itu semakin terpancar keluar, memberkati orang-orang. Yang kedua, kemarin persis kita membahas tentang identitas kita. Yang kedua adalah terang, di mana kita bisa menuntun orang menemukan hidup yang lebih baik dan mempercepat orang bisa mendapatkannya. Dan hari ini kita mendapatkan janji Tuhan ketika kita melakukan garam dan terang itu difungsikan keluar bagi orang-orang di sekitar. Apa itu janjinya? Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Untuk apa? Jelas, untuk dituntun, diarahkan, mendapatkan jalan keluar, karena mereka sekarang sedang kehilangan harapan. Dunia sedang kehilangan harapan, dunia sedang kehilangan titik terang yang mereka cari untuk bisa hidup lebih baik. Bersyukur kalau kita ini punya terang Tuhan yang menjadi jawaban bagi mereka. Jadi jangan heran kalau bangsa-bangsa datang kepadamu untuk minta nasihat, untuk minta tanggapan, untuk datang kepadamu minta pertolongan. Apakah cuma berhenti sampai situ? Belum. Lanjut. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ingat, kemarin kita bahas bahwa kita ini bulan, bersekutu dengan matahari, menerima cahaya matahari dan memantulkannya keluar. Dan ketika hal itu berfungsi, kita menjadi terang bagi dunia, raja-raja pun akan datang. Artinya ada orang-orang kaya, pembesar-pembesar negeri, pemerintah-pemerintah, dan banyak orang-orang yang menurut kita punya kekuatan, punya kekuasaan, punya modal, namun datang kepada kita untuk tukar pikir.
minta nasihat, minta tuntunan, dan jalan keluar. Kenapa? Karena mereka dalam kegelapan dan kita punya terang yang menerangi hidup mereka. Luar biasa bukan? Ketika terang itu bercahaya, bangsa datang, raja-raja juga datang. Berhenti? Belum. Ayat yang keempat, di sini dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Wow, keren sekali. Ini yang saya rindukan. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya mau melihat bagaimana bangsa-bangsa itu datang kepada saya, raja-raja datang kepada cahaya yang terbit dari dalam hidup saya untuk memberkati dan menuntun setiap mereka. Dan waktu itu terjadi, firman mencatat, kita akan melihat, heran, kagum, dan berseri-seri betapa sukacitanya kemenangan orang benar, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita yang percaya dan membangun hubungan dekat dengan Dia. Lanjut, di sini dikatakan di ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, akan bersukacita, akan bahagia, mengalami sesuatu yang luar biasa, yang sempurna, yang dari Tuhan. Kenapa? Kenapa kita bahagia? Kenapa kita ini berseri-seri dan terkagum-kagum? Karena di ayat 5 bagian B, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sieba, akan membawa emas, kemenyan, dan mur, serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan yang lebih dahsyat, ayat 7 bagian terakhir, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Wow, luar biasa, amazing, menakjubkan, spektakuler, keren sekali. Ketika engkau jadi garam yang berfungsi, memberi rasa bagi dunia, semakin kontinu, semakin kuat rasa itu, dan terus-menerus memberi rasa kepada komunitas di mana engkau ada. Tuhan berjanji, Yesaya 60 ayat 1-7, dan tentu juga terang itu harus bercahaya keluar, menuntun orang, mengarahkan orang, menasehati orang, berdoa buat orang lain, memberikan mereka pengertian-pengertian kehidupan melalui firman yang setiap pagi kita baca, melalui firman yang setiap hari kita dengar. Untuk itu suara surgawi minggu ini konsisten mendidik engkau untuk kau bisa berfungsi sebagai garam dan berfungsi juga sebagai terang, karena sudah seharusnya demikian. Karena memang kita ini garam dan terang, di mana Tuhan mau kita berdampak bagi lingkungan sekitar. Sungguh Bapak Ibu, jangan biarkan hari ini, minggu ini berlalu begitu saja. Pegang janji Tuhan, tangkap kuat-kuat, tanamkan dalam hati, dan hidupi. Aku harus jadi garam, aku harus jadi terang, aku harus berdampak lewat mulutku, aku harus berdampak lewat hidupku, aku harus berdampak lewat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Dan aku percaya apa yang Yesaya 60 catat pasti akan terjadi di dalam kehidupanku. Itu yang harus engkau tanamkan. Dan firman ini khusus untukmu secara pribadi. Aminkan, lakukan, dan terimalah berkatnya dari Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari saya. Haleluya. Amin.